Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berapologet bersama-sama, yaitu menjawab atau meluruskan ajaran dari seorang ustadz yang bernama Ali Mustafa yang mengaku mantan pastor. Dia sudah menjabat jadi pastor selama 13 tahun dan mu'alaf masuk ke agama Islam. Dan teman-teman sekalian, dalam pengajarannya, dalam sebuah ceramahnya yang menjadi viral, ya, akhir-akhir ini menjadi viral bersama dengan viralnya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana dia katakan bahwa Kristen itu mengajarkan orang untuk menjadi binatang. Ya, teman-teman, supaya lebih jelasnya, mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita bisa berkomentar bersama-sama. Berikut videonya. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak, saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Ya, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itulah videonya ya. Tapi ini hanya cuplikan saja, karena teman-teman, ini sudah beredar, sudah dibahas terlalu banyak, dan saat ini saya rindu untuk kita bahas supaya kita tahu bahwa ternyata memang mereka yang para mualaf ini yang suka mengadu domba, yang menjelekkan Kristen, sehingga orang Islam juga terima mentah-mentah, dan ujung-ujungnya mereka membenci Kristen ya. Nah, teman-teman sekalian, ini satu narasi yang dibangun bahwa di dalam kitab Matius pasal 40 surat 39 katanya, ya, padahal kitab Matius itu hanya sampai pasal 28 teman-teman ya. Kemudian dia katakan dalam surah Yesemiya katanya juga bahwa di sana dikatakan bahwa walaupun kamu ya berhubungan intim dengan laki-laki dengan perempuan tanpa diikatkan dengan tali pernikahan, kata dia, dan itu sah di mata Tuhanmu katanya ya. Jadi artinya dia mengarang bebas teman-teman sekalian. Kitab Yesemiya itu tidak ada di Alkitab, entah dia dapat dari mana. Kemudian kitab Matius yang dia kutip juga pasal 40 surat 39 juga tidak ada di dalam Alkitab. Dan ini teman-teman sekalian, dia mencocokologi ya. Dan umat Islam itu mereka elu-elukan, mereka suka, mereka bahkan ya bahagia dengan mendengarkan tipu daya yang dilakukan oleh ustadz ini teman-teman sekalian. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang sering menistakan agama ini, menghina agama orang lain itu adalah dari pihak mereka, baik ustadz ini dan sejenisnya seperti Ahmad Kainama, Ustadz Somad, Nandar, Irene Handono, Menachem Ali, Filipus, Aristo. Ya, mereka hobi-hobinya ini ya, rekan-rekan mereka itu seperti Donditan gitu ya, Felix Xiao, siapa lagi itu yang mengaku pendeta dulu ini yang masih muda sekali, si Goldian Simbolon gitu ya, yang ada mocongnya itu. Nah, teman-teman, di sini harusnya pemerintah dan juga secara khusus di sini saya sebutkan seperti Pak Menteri Mahfud MD harus melakukan tindakan yang sama, mengecam juga secara sama seperti yang Bapak lakukan kepada Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau kita mau bandingkan
Kalau Bapak pun cek di channel TV Laskar Kristus, ada begitu banyak sekali saya bahas para ustadz yang membahas kekristenan, yang menghina kekristenan, yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat kitab suci Kristen dengan semaunya mereka. Jadi Bapak buka matanya dan tonton video-video daripada umat Kristen yang juga hadir dan ada di YouTube untuk pembelaan iman saja. Bukan untuk menghina siapa-siapa, tapi membela iman, menjawab tuduhan-tuduhan para ustadzmu, Pak Mahfud MD yang terhormat. Ya, tentu saja walaupun Bapak Anda menteri, tetapi Anda tetap tunduk kepada ustadz yang menceramahi Anda. Nah, jadi coba diperhatikan para ustadz yang menghina kekristenan ini. Teman-teman sekalian, kita kembali kepada Ustadz Ali Mustafa. Ini sebenarnya dia ceritakan bahwa dia pernah berdebat dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, di Makassar katanya. Dan kedua ayat tadi itu dia lontarkan, dia tanyakan kepada Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kitab Matius pasal 40 surat 39 dan juga kitab Yesemia yang dia kutip katanya, dan itu tanyakan kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim karena ayat itu mengajarkan untuk free sex gitu ya, boleh sembarangan saja walaupun tidak diikatkan dengan tali pernikahan. Jadi teman-teman sekalian, narasi semacam ini mereka bangun seakan-akan kekristenan itu tidak ada hukum pernikahan. Seakan-akan Kristen itu memperbolehkan, ya, ada yang melakukan perzinahan sembarangan di luar sana. Justru ketat dalam Kristen, Ustadz, ya, Ustadz Ali Mustafa, dengarkan baik-baik. Kristen justru sangat menjaga kekudusan pernikahan. Ketika mereka sudah menikah, maka kedua insan yang sudah disatukan, laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh diceraikan. Matius pasal 19 ayat 6 berkata, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan lebih tegas lagi Pak Ustadz Ali Mustafa, dan juga buat para muslim yang sering nyinyir, sering menghina kekristenan. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 18 juga di sana sangat jelas ditekankan bahwa tidak boleh ada perceraian. Dan jika ada perceraian, di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-18 katakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi jelas di sini, kalaupun ada perceraian di agama Kristen, itu kedua-duanya tidak boleh menikah lagi. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah lagi, kecuali salah satunya sudah mati, gitu ya. Saya agak kasar sedikit bilang mati ini ya. Salah satunya harus mati dulu, baru mereka bebas untuk menikah. Kalau mereka masih sama-sama hidup, maka mereka akan berbuat zina. Walaupun mereka nikah secara sah, mungkin secara apapun ya, yang mereka lakukan secara budaya-budaya di Indonesia, ada istiadat di Indonesia gitu ya, bisa mempersatukan walaupun tidak secara agama gitu ya. Di dalam kekristenan pun, ajaran Kristen itu tidak sah di mata Tuhan. Tetap hidup dalam perzinahan. Ya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi jangan berpikir bahwa dalam kekristenan itu sangat gampang. Seperti yang Anda katakan bahwa boleh saja walaupun tidak diikatkan dalam tali pernikahan, perkawinan, boleh saja untuk saling berbuat ini, ya. Sehingga Anda menyimpulkan bahwa kekristenan itu mengajarkan seperti hewan. Nah teman-teman sekalian, kalau kita kembali ya, saya akan berikan ini sebagai jawaban saya dan pembelaan saya kepada Ustadz Ali Mustafa. Justru di ajaran agama Anda Pak Ustadz, boleh nikah siri, boleh nikah sampai punya anak, setelah udah dapat anak istri diceraikan gitu. Ya, nikah siri namanya, boleh di Islam. Kemudian di Islam juga boleh menceraikan istri, kawin lagi. Kurang lebih seperti ya, mungkin beliau juga si Ustadz Ali Mustafa ini
dan ada Agustan gitu ya yang menikah lagi. Abdul Somad juga pun menikah, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang punya istri 1, 2, 3. Bahkan itu dibenarkan di agama kalian. Di Kristen malah lebih ketat Pak Ustadz. Itu tidak boleh karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia 1 lawan 2. 1 yang laki-laki, 2 bini. Ya, 2 perempuan, tidak pernah. Tapi 1 laki-laki, 1 wanita. Itu diikatkan dengan tali pernikahan, 1 adanya. Makanya Alkitab katakan mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Justru kalian boleh, ya, di ajaran Anda Ustaz Ali Mustafa boleh melakukan hal yang semacam itu, ya. Boleh cerai, boleh menikah lagi dan macam-macam gitu ya. Nikah siri gitu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kiranya video ini bisa menjadi berkat buat kita dalam pembelaan, dan yang saya sudah jabarkan juga beberapa firman Tuhan tadi, sehingga kita tidak dianggap enteng gitu ya, dianggap hina oleh mereka gitu. Mereka sok suci, mereka pikir paling betul mereka, ya. Kemudian Ustaz Ali Mustafa ini juga harus diproses karena dia memberikan hoax. Tidak ada bukti sama sekali di data-data pastor di Katolik bahwa ada nama Ustadz Ali Mustafa di sana. Tidak pernah ada. Kalau ada silakan buktikan. Di mana Anda menjadi pastor selama 13 tahun dan Anda memimpin umat. Ya. Jadi teman-teman, sekian yang bisa jabarkan buat kita saat ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.